Perkenalkan, nama saya Vera Yuniarti Manurung dari Program Studi Teknologi Benih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran yang ada di CV FFRS Kediri, Jawa Timur. Mari simak video saya. CV FFRS adalah perusahaan benih tanaman yang didirikan di Semarang pada tanggal 23 Desember 2010. CV FFRS memiliki dua lokasi, yaitu FFRS Semarang yang merupakan kantor pusat dan FFRS Kediri yang merupakan kantor cabang. Pada tahun 2015, CV FFRS Kediri didirikan untuk dilakukan seed operation berupa kegiatan produksi, sortasi, dan packing hingga kegiatan marketing. Untuk CV FFRS, cabang Jawa Timur berlokasi di Dahu, Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. FFRS adalah perusahaan nasional yang memproduksi benih tanaman sayuran dan buah semusim. CV FFRS sejak tanggal 20 Februari 2020 mulai menerapkan sistem manajemen mutu dan telah mendapatkan sertifikat SMM tertanggal 7 Juli 2021. Bagian atau divisi pemasaran yang ada di CV FFRS Kediri, Jawa Timur yang pertama yaitu Manajer Marketing Ibu Eliana Rusmaningrum bertugas dalam memimpin dan memonitor pertumbuhan pemasaran di perusahaan. Kemudian yang kedua, Manajer Development atau Internal Marketing yaitu Ibu Husnul bertugas dalam melakukan target pendapatan perusahaan dan mengembangkan strategi penjualan. Kemudian dibantu oleh produk promotor Mas Khairul dan Mas Ulum bertugas dalam mengenalkan produk dan mempromosikan produk yang akan dipasarkan. Adapun lembaga pemasaran yang ada di CV FFRS Kediri, Jawa Timur yaitu yang pertama perusahaan, kemudian distributor atau dealer, selanjutnya ke reseller 1, reseller 2, dan ke petani. Nah, biasanya ada yang dinamakan dengan tenaga SPP atau agronomis bertugas dalam menerima komplain atau kesalahan yang terjadi dari produk CV FFRS sendiri. Biasanya harga dari kios pertanian ke pengecer itu kurang lebih 5-10%. Strategi pemasaran merupakan cara yang ditempuh perusahaan untuk merealisasikan misi tujuan sasaran yang telah ditentukan dengan cara menjaga dan mengupayakan adanya keserasian antar berbagai tujuan yang ingin dicapai. Nah, strategi pemasaran yang baik memerlukan 3 langkah, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, serta berbagai perencanaan dan penerapan strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang berdasarkan atas 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai STP. Yang pertama yaitu segmentasi. Nah, di segmentasi ini CV FFRS sendiri mengelompokkan berdasarkan segmentasi perilaku atau kebutuhan konsumen. Misalnya, konsumen A menginginkan buah yang rasanya manis. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah benih semangka. Nah, konsumen A lebih menginginkan buah semangka karena memiliki tingkat kemanisan hingga 16 brik. Sedangkan konsumen B lebih menginginkan buah melon karena tingkat kemanisannya mencapai 12 brik karena tidak terlalu suka dengan rasa yang manis seperti buah semangka. Selanjutnya yang kedua yaitu targeting. Nah, di CV FFRS sendiri menargetkan agar produk yang mereka keluarkan adalah produk yang tahan virus, berkualitas, dan cepat diminati oleh konsumen atau pasar. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Nah, di sini di CV FFRS sendiri, produk benih dari Cap Kujang ini membangun posisi statement, yaitu benih bermutu dan berkualitas. Benih Cap Kujang merupakan benih berkualitas yang mutunya sudah sangat terjamin. Benih Cap Kujang memiliki diferensiasi yang utama, yaitu yang pertama, semua benih yang dipasarkan telah lulus dalam pengujian mutu benih yang dilakukan dan laboratorium quality control internal oleh petugas yang berkompeten.
Kemudian yang ketiga, kebijakan mutu yang telah dinyatakan oleh Direktur CV Everfresh didukung oleh semangat yaitu bekerja totalitas, wujudkan kualitas diberlakukan berdasarkan pedoman mutu CV Everfresh yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan perbenihan. Kemudian, benih cap kujang ini juga sudah memiliki standar ISO dan sudah memiliki merek dagang tersendiri dengan semboyan cap kujang idolaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi 4P. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Produk yang dihasilkan oleh CV Everfresh meliputi yang pertama benih melon, varietas Melone F1, Melona F1, Idaman F1, dan Melody F1. Kedua semangka, varietas New Pattaya F1, Indraya F1, Big Sweet F1, dan GP F1. Ketiga mentimun, varietas Bakti F1, New Tirta F1, Elita F1, Elina F1, dan Monella F1. Keempat jagung, varietas New Balkis F1. Kelima tomat, varietas Diamond F1, Sania F1, Bonatavi F1, Bonita F1, Garneta F1, dan New Idaman F1. Keenam cabai, varietas Panjitavi F1, Raja, Ril, Mintul, Dinar, Dinara, Mekar Hijau, dan Hidas. Ketujuh pare, varietas Siva F1 dan Lisar F1. Kedelapan kacang panjang, varietas Janges dan Megan. Kesembilan sawi, varietas Verinata. Kesepuluh kangkung, varietas Evergreen. Dan kesebelas buncis, varietas Kujang 19 dan varietas Kujang 21. Yang kedua yaitu price atau harga dari produk yang dipasarkan. Penetapan harga dari produk oleh CV Everfresh sangat beragam sesuai dengan jenis produknya. Harga tersebut berkisar antara 10.000 hingga 200.000, tersedia dengan berbagai kemasan khusus, small pack, dan kemasan yang besar. Penentuan harga tersebut tentunya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara komersil atau marketing dengan bidang produksi. Apalagi kalau ketika melakukan marketing dan ada dealer maupun reseller yang ikut serta dalam kegiatan marketing, maka akan ada biaya tersendiri atau harga tersendiri di dalam marketing internal tersebut. Promosi yang dilakukan di CV Everfresh ini terbagi menjadi dua, yaitu promosi yang dilakukan secara langsung dan promosi yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, promosi yang dilakukan secara langsung ini misalnya dengan cara melakukan penyuluhan kepada para petani tentang bagaimana produk yang ada di benih cap kujang. Kemudian yang kedua yaitu melalui media massa seperti Shopee, WA, dan Facebook. Nah, di Facebook ini kita menjangkau semua kalangan petani maupun kalangan anak muda. Jadi menurut marketing bahwasannya di penggunaan media sosial melalui Facebook ini lebih cepat berinteraksi dengan para petani, sehingga penggunaan Facebook ini lebih intens daripada WA. Sedangkan WA ini tidak terlalu menjangkau kalangan luas karena di dalam lingkup kecil saja. CV Everfresh juga memiliki website atas nama everfreshkujang.com. Namun di sana hanya memberikan informasi terkait produk maupun profil perusahaan. Jadi untuk pemasaran yang dilakukan itu lebih intens di Facebook dan Shopee. Yang selanjutnya yaitu place atau tempat. Nah, lokasi perusahaan CV Everfresh di sini letaknya sangat strategis, berada di Kecamatan Banyakan di Jatirejo, jadi bisa dijumpai oleh konsumen baik secara langsung ke perusahaan. Sedangkan untuk lahan produksi ini sangat dekat dari perusahaan CV Everfresh sehingga memungkinkan untuk memantau kegiatan produksi ketika kegiatan produksi itu berlangsung. CV Everfresh mengedarkan benih dengan merek dagang cap kujang
dengan semboyan cap kujang idolaku. Sedangkan branding yang digunakan yaitu benih unggul. Mengapa? Karena CV Everfresh selalu mengutamakan produk yang bermanfaat bagi petani sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dengan mutu yang tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kemasan yang ada di CV Everfresh. Nah, ini dapat dilihat mengenai kemasan yang ada di komoditas semangka GPF1. Nah, di sini ada merek dagang cap kujang dengan gambar yang dapat dilihat. Nah, logo kujang ini merupakan salah satu alat utama tradisional petani mulai buka lahan sampai panen. Jadi ibaratnya alat yang digunakan oleh petani. Nah, sedangkan benih cap kujang merupakan bagian sarana produksi utama yang harus digunakan untuk keberhasilan petani. Nah, di sini juga ada branding dari benih CV Everfresh yaitu benih unggul nih, dan di bawahnya ada tulisan cap kujang terbaik bagi Anda. Ini merupakan slogan dari benih cap kujang. Nah, selanjutnya ini di atasnya ada gambar semangka dan di bawahnya ada tulisan varietas dari semangka itu sendiri yaitu GPF1. Ini merupakan kemasan tampak depannya seperti ini, dan di atasnya ini terdapat tulisan jangan diterima bila segelnya rusak. Ini tampak depan, kemudian ini yang tampak belakangnya. Nah, tampak belakang ini meliputi lot benih, di mana lot benih ini tercantum ada komponen dari jenis tanaman, kemudian varietas, nomor kelompok, berat bersih benih, kemudian tercantum pula tanggal akhir label, kemudian kadar air benih semangka ini, dan benih murni, benih varietas lain, kotoran benih, dan daya berkecambah benih. Nah, daya berkecambah benih di sini adalah mencapai 85% dan kadar airnya 7%. Di sini pula ada alamat dari perusahaan, yaitu diproduksi Everfresh Tengaran Semarang, Jawa Tengah, dan ada nomor SKPD-nya dan ada logo benih bersertifikat dari LSS MBPTPH. Ini kemasan benih tampak belakang. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.